Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu kami ucapkan selamat datang dan selamat siang di Bedah Buku Implementasi Pendidikan Interprofesi di Komunitas. Tepuk tangan boleh? Luar biasa sekali. Dan kami menyapa segenap hadirin tamu undangan juga peserta yang hadir secara luring di Auditorium Tahir FKKMK UGM dan secara daring melalui sambungan Zoom yang sudah bergabung dari tadi dan nampaknya sudah tidak sabar untuk bergabung bersama kita untuk mendengar paparan dari sejumlah narasumber. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, acara kali ini dipersembahkan khusus oleh FKKMK UGM untuk mewadahi segenap sivitas akademika FKKMK UGM untuk berbagi bersama dengan Bapak Ibu secara umum terkait karya-karya mereka. Dan kali ini akan dibedah bersama buku yang bertajuk Implementasi Pendidikan Interprofesi di Komunitas. FKKMK UGM sebagai salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan merupakan salah satu kampus dengan sejumlah mahasiswa untuk bisa bersama-sama membentuk iklim pendidikan interprofesi. Dan sebagai informasi di FKKMK sendiri ada 3 program studi sarjana dan 1 program studi profesi yang tentu saja sangat erat kaitannya dengan pendidikan interprofesi. Dan salah satu program unggulan yang dimiliki oleh FKKMK UGM yaitu Community and Family Healthcare with Interprofessional Education atau CFHC IPE yang selama ini menyasar sejumlah komunitas dan juga warga di area Sleman dan juga sekitarnya. Kami juga turut menyapa sejumlah hadirin tamu kehormatan yang sudah hadir bersama saya di sini di auditorium gedung Pasca Sarjana Tahir FKKMK UGM. Mereka ada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKKMK UGM Dr. Ahmad Hamim Sadewa PhD beserta segenap Ketua Program Studi Jenjang Sarjana FKKMK UGM dari Program Studi Kedokteran, Ilmu Keperawatan dan Gizi Kesehatan. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan kita di siang hari ini, kami akan mendengar bersama sambutan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dr. Ahmad Hamim Sadewa PhD. Ya, terima kasih Mas Yopi. Bapak-Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan editor buku Implementasi Pendidikan Interprofesi di Komunitas, Profesor Gandes Rotorahayu dan Dr. Widyanana, yang bukunya dibedah ya siang hari ini. Asal jangan orangnya aja yang dibedah. Yang kami hormati para Kaprodi Pendidikan Kedokteran, kemudian Kaprodi Keperawatan dan Gizi. Kami hormati para dosen CFHC IPE, yang kami hormati para tamu undangan, Bapak Ibu dari keluarga mitra, yang kami hormati seluruh hadirin yang hadir, baik itu secara luring di ruangan ini maupun secara daring. Pertama kita bersama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada siang hari ini dalam acara bedah buku. Tadi implementasi pendidikan interprofesi di komunitas. Yang kedua, mohon maaf karena Bapak Dekan yang sedianya memberikan sambutan berhalangan hadir pada siang hari ini. Bapak-Ibu sekalian, jadi program yang disebut sebagai CFHC IPE tadi yang disebutkan oleh Mas Yopi adalah salah satu program yang menjadi flagship ya atau unggulan di FKKMK UGM. Inovasi ini sudah berlangsung cukup lama sebenarnya, sudah hampir mungkin 8 tahun yang lalu dimulai, dan kita melihat perjalanan program CFHC IPE ini sangat dinamis. Jadi melalui berbagai kondisi termasuk kondisi pandemi COVID kemarin di tahun 2020-2021. Sehingga kalau kita melihat memang program ini benar-benar sangat kaya. Kalau hendak ditulis maka mungkin tidak hanya cukup 1 buku barangkali,
Mungkin beberapa buku juga masih kurang. Tapi apapun, kami sangat menghargai dan sangat mengapresiasi apa yang ditulis oleh, ini banyak sekali kontributornya atau penulisnya. Tapi tentunya secara khusus ya kepada Prof. Gardes dan Dr. Widyandana, kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada beliau berdua yang sudah meluangkan waktu dalam mengkompilasi berbagai tulisan ya. Kalau kita lihat di sini ada sekitar 8 bab dan hampir 300 halaman. Dan tulisannya kecil-kecil. Ini kalau dibuat tulisannya lebih besar nih bisa 500 halaman barangkali ya. Jadi sudah dikompilasi, sudah disusun, sudah sedemikian menarik ya. Runtut ya. Dan yang paling penting adalah buku ini bisa menjadi selain pengetahuan bagi kita semua juga refleksi untuk diri kita sendiri. Bagaimana merefleksikan apa yang terjadi di masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi juga masyarakat global akan pentingnya arti interprofesi. Jadi Bapak sekalian kita melihat bahwa profesi dokter ternyata tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada profesi perawat, gizi, dan yang lainnya. Itu pun belum cukup, harus ada farmasi, kedokteran gigi. Bahkan juga nanti bekerjanya dengan berbagai disiplin ilmu yang lain, ada psikologi, ada yang lainnya. Sehingga mau tidak mau di dalam suatu usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka interprofessional education ini harus dikembangkan dan barangkali tidak hanya 3 prodi. Dalam mimpi-mimpi yang kita nanti coba implementasikan, interprofessional ini tidak hanya terbatas pada 3 prodi tapi lebih banyak prodi lagi. Dan yang kedua bahwa interprofessional education itu tidak hanya di komunitas. Tapi kita sudah mulai merambah klinik, merambah spesialis, bahkan subspesialis. Yang sebenarnya sudah dikerjakan pendidikan profesi atau kerjasama antar profesi, tapi belum ada yang melakukan telaah dan menulis buku seperti ini. Jadi sekali lagi kami sangat bangga ya dan sangat mengapresiasi para penulis yang ada di buku ini, khususnya editor yang telah mengkompilasi, membuat tulisan yang sangat luar biasa, yang sangat tentunya bermanfaat untuk kita dan nantinya sebenarnya tidak hanya untuk kita di Indonesia saja. Jadi program seperti ini sudah banyak dilirik oleh berbagai negara. Sudah ada negara-negara seperti Laos yang datang ke kita, kemudian Filipina ya, kemudian juga terakhir Jepang katanya juga tertarik juga untuk IPE ya, meskipun kita masih belum sempat ke sana. Bahkan Afrika sempat komunikasi untuk menanyakan mengenai bagaimana interprofessional education itu dilakukan di FKKM UGM. Jadi ini sekali lagi terima kasih, dan kepada keluarga mitra, Bapak Ibu sekalian, kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena tanpa keluarga mitra yang demikian erat ya, demikian konsisten bekerja sama dengan kami, maka program ini tidak akan bisa terlaksana. Kepada para perangkat desa, perangkat dusun, seluruh pihak yang sudah membantu, kami juga sangat berterima kasih. Tentunya apa yang sudah kita kerjakan selama ini akan kita refleksikan bersama, dan mudah-mudahan di waktu ke depan program ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada masyarakat, khususnya yang terlibat dalam program ini dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, dan kalau ada salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amim atas sambutan yang diberikan. Dan sebelum kita beranjak ke sesi talk show yang merupakan sesi inti di acara siang hari ini, kami mengundang Bapak Ibu yang hadir secara luring di Gedung Tahir untuk bisa berfoto bersama dengan sejumlah narasumber dan juga tamu kehormatan. Teman-teman bisa dibantu untuk foto dari depan. Bapak Ibu kami undang untuk bisa merapat ke tengah untuk Bapak Ibu yang hadir secara langsung di Auditorium Tahir. Monggo kami undang Bapak Ibu untuk bisa bergabung dengan Bapak Ibu yang lain untuk menuju ke tengah kursi, silahkan. Monggo, Ibu Bapak.
Mungkin yang di baris ketiga bisa berdiri, untuk Bapak Ibu yang di baris pertama dan kedua duduk saja tidak apa-apa. Berdiri semua? Cukup? Oke, baik. Semoga cukup. Oke. Monggo, Ibu Bapak merapat ke tengah, monggo silakan, tidak perlu ragu, lagu. Gini sudah tidak ada social distancing saya rasa, jadi monggo merapat saja. Baik, terima kasih. Monggo bisa kembali ke tempat duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, seperti halnya disampaikan di awal bahwasanya akan ada sejumlah narasumber yang akan berbagi bersama kita di kesempatan siang hari ini. Nanti akan ada editor, mahasiswa, dan juga perwakilan dari keluarga mitra. Untuk itu kita simak profil singkat para narasumber kita di siang hari ini. Baik, saya setelah bersama dengan narasumber di kesempatan siang hari ini, saya akan sapa terlebih dahulu Profesor Dr. Gandes Retohayu, Master of Medical Education PhD. Selamat siang Bu Gandes. Selamat siang Mas Yopi. Oke, apa kabar Prof? Baik sekali. Baik sekali. Terima kasih sudah berkenan hadir di kesempatan siang hari ini, dan sebagai informasi beliau saat ini menjabat sebagai Direktorat Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada. Dan narasumber kedua kita punya Dr. Widyandana, MHPE PhD SPM Konsultan. Selamat siang Pak Doni, kami lebih akrab menyapanya. Selamat siang Mas Yopi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan Bapak Ibu, Pak Doni sekali ini menjabat sebagai Ketua dari CFHC IPE yang mewadahi sejumlah aktivitas dari CFHC IPE dari tahun pertama hingga tahun terakhir. Dan di ujung sana saya telah kehadiran juga mewakili dari keluarga mitra, Pak Muji. Selamat siang Bapak. Ji, selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Nanti kita juga akan berbagi bersama dengan 3 mahasiswa dari Prodi Kedokteran. Nanti akan ada De Olga Novena, saya manggilnya adik aja ya, biar berasa teman sendiri gitu ya. Kemudian dari mahasiswa ilmu keperawatan nanti ada Fatimah Azahra, dan juga ada Mutia Arum R dari Prodi Gizi Kesehatan. Baik, pertanyaan pertama untuk Prof. Gandes. Mungkin bisa dijelaskan Prof, IPE atau Interprofessional Education atau pendidikan interprofesi itu sebenarnya apa sih Prof? Saya kira kalau IPE semua sudah tahu Yopi ya, apalagi yang di ruangan ini mestinya sudah tahu semua. Jadi itu momen pembelajaran di mana mahasiswa dari berbagai profesi, lebih dari 2 profesi, itu belajar bersama. Tapi belajar bersamanya enggak seperti ini, duduk bareng, mendengarkan, tidak.
tapi belajar bersama, saling memahami profesi satu sama lain, bagaimana bareng-bareng bekerja sama, dan dalam konteks yang dipilih, konteksnya boleh di kelas, boleh di komunitas, boleh di skill training center, boleh di klinik. Untuk apa? Biar mahasiswa ini sejak awal ready, siap untuk bekerja sama dalam tim. Oke, jadi intinya ada berkolaborasi tidak hanya cuman dengan dua profesi, tapi kalau bisa lebih gitu ya Prof ya, untuk mencapai satu tujuan tertentu dan juga aktivitasnya banyak. Nah, kalau di FK sendiri nih Prof, kira-kira apa nih wujud dari IPE yang mungkin tadi sempat di-mention sama Pak Hamim nih? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin baru saja menyimak nih kegiatan IPE di FKKMK. Jadi fakultas kita sekarang namanya Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Itu juga sudah menunjukkan spirit untuk interprofesional. Sebenarnya di FKKMK UGM itu flagshipnya kan community education. Itu sejak saya kuliah, bahkan sebelumnya itu sudah ada pembelajaran ke sana. Tapi pada waktu itu hanya untuk profesi dokter. Nah, tahun 2013 ini pionirnya Profesor Ufa Emilia, itu kemudian lahirlah CFHC IPE. Jadi ini adalah interprofessional education, dipilih konteks komunitas, ke masyarakat, ke ibu bapak yang mempunyai dusun, duku di sana ya, keluarga mitra. Mengapa dipilih ke masyarakat? Karena memang spirit kemasyarakatan itu punya UGM sangat kental. Jadi kita memilih settingnya memang di komunitas. Nah, interprofessional education di FKKMK itu, kebetulan FKKMK kan punya mahasiswa prodi dokter, prodi keperawatan, prodi gizi. Sehingga ketiga mahasiswa dari ketiga program studi itu sejak semester 1 sampai semester 7 didesainkan suatu program mereka bersama-sama belajar dengan keluarga mitra. Sehingga dari semester 1 sampai 7 itu kelompok kecil ini mempunyai keluarga mitra yang dia belajar apa? Belajar topik-topik yang oleh pengelola diidentifikasi itu penting. Gitu. Baik, jadi pemilihannya ada di komunitas dan juga keluarga ya Prof. Tadi seperti disebutkan bahwasannya adik-adik ini bersama dengan komunitas dan keluarga. Di daerah mana Prof? Kenapa? Di daerah mana mungkin? Di Sleman. Di Sleman. Keluarga mitranya 500 lebih ya Pak Doni ya, yang dipakai dan kemudian itu dusun-dususnya banyak sekali. Dan ini harapannya kemudian setelah misalnya ya kita bisa memberikan pendampingan baik, kemudian bisa rolling ke tempat yang lain. Baik, tadi Prof. Gandes sempat menyebutkan bahwasanya CFHC IPE juga diselenggarakan oleh sebuah unit khusus nih di FKKMK. Saya akan langsung ke Pak Doni sebagai ketua dari CFHC IPE. Pak Doni, nah kira-kira dalam pelaksanaan CFHC IPE ini, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya sejauh ini? Ya, terima kasih Mas Yopi. Jadi memang program CFHC IPE itu yang dilaksanakan di FKKMK UGM ini memang program besar. Waktu itu memang dirintis ketika zamannya dekannya Prof. Ova, Prof. Gandes, waktu itu jadi wakil dekan satu waktu itu ditugaskan untuk menyambung, karena saya bukan ketua yang pertama, menyambung untuk menjadi ketua waktu itu. Nah, memang program ini besar karena mengkolaborasikan dosen interprofesi. Jadi dosen itu aja kita interprofesi, kemudian mahasiswanya interprofesi, kemudian melibatkan keluarga mitra. Nah, ini seperti Bapak yang nanti bisa cerita. Itu kita ada 3.600 keluarga mitra Mas Yopi. Jadi seluruh Sleman itu karena 4 angkatan 3 prodi, ya, jadi mendampingi sekitar 3.600 keluarga mitra. Nah, jadi itu yang kita kelola. Nah, ini ada satu prinsip yang selalu kita bawakan dan kita tulis juga di buku ini, itu prinsip saling menguntungkan. Jadi bagaimana kita membuat kolaborasi yang saling menguntungkan, dosen, mahasiswa, keluarga mitra itu sama-sama semuanya mendapatkan benefit dari kegiatan ini ya, gitu Mas Yopi. Baik, saling menguntungkan gitu ya, ini kayak berasa jualan gitu. Kalau simbiosis itu simbiosis mutualisme gitu, harus saling menguntungkan. Nah, kira-kira bagaimana bentuk dari CFHC IPE untuk melakukan sejumlah aktivitas yang tadi Pak Doni sempat bilang bahwasanya saling menguntungkan. Kegiatannya apa aja nih Pak Doni? Kegiatannya memang pembelajaran, ya, jadi Tridharma yang kita lakukan itu
pembelajarannya itu juga langsung terjun ke masyarakat gitu. Jadi selain belajar, mahasiswa berkolaborasi juga bisa membuat program ke masyarakat sekalian untuk pengabdian masyarakat. Dan itu juga didukung oleh fakultas, ada dana untuk pengabdian masyarakat. Jadi ya semacam CSR-nya FKKMK UGM itu bisa dilakukan lewat CFHC IPE. Nah, kemudian dosanya bagaimana? Ya dosanya tentu saja karena mengajar, ada rewardnya juga. Nah, sehingga dosen juga selain bisa untuk mengajar, kemudian juga bisa menulis karena untuk datanya untuk penelitian. Nah, kemudian ini termasuk buku ini juga salah satu bagaimana upaya kita untuk men-sharingkan program ini, bagaimana tipsnya agar bisa memberikan manfaat lebih luas lagi gitu. Itu Mas Yopi. Ya. Untuk memberikan manfaat lebih luas lagi, jadi kegiatan dari CFHC IP ini biar semakin dikenal oleh orang luas, maka itulah yang menjadi dasar untuk penulisan buku. Benar ya Prof Gandes? Dan kira-kira mungkin motivasi apa lagi nih Prof? Prof Gandes selaku editor dan juga penulis di buku ini, apa sih yang pengen diharapkan ketika nanti para pembaca atau para calon pembaca membaca buku ini? Oke. Saya agak panjang dikit ya. Sebenarnya buku tentang interprofessional education di dunia ini sudah lumayan, ada beberapa. Kalau tulisan tentang interprofessional education di paper, di jurnal, banyak sekali. Bahkan sampai review, entah naratif review, scoping review, systematic review, itu sudah ada, banyak sekali. Nah, interprofessional education itu kan di setiap tempat aplikasinya beda-beda. Tadi seperti saya sebutkan bisa di kelas, bisa di klinik, bisa skill training, bisa ke komunitas. Panjangnya bisa berbeda-beda. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang mungkin 1 semester, ada 2 semester. Nah, kita ini unik. Enggak banyak yang membuat CFHC IPE, yang membuat IPE yang bersifat longitudinal dari semester 1 sampai semester 7. Mengapa tidak banyak? Karena resource yang diperlukan luar biasa banyak. Nah, sehingga buku-buku yang kemudian berisi kepada lesson learn aplikasi IPE yang komprehensif, yang diselenggarakan secara longitudinal, yang bercerita dari planning, implementasi, assessment, evaluasi, pengelolaan, pembiayaan, tantangan, dan ke depan apa tuh nggak banyak. Nah, buku ini sebenarnya, ini teman-teman yang menulis ada 26 penulis yang di sini, ini beberapa di sini ya teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah lumayan lama ya, sejak lebih 2 tahun lalu teman-teman menulis. Kemudian tulisan ini uniknya apa? 1, tidak hanya teoritis. Karena ini berbasis lesson learn yang sudah dilakukan. Dan kemudian lesson learn yang sudah dilakukan itu oleh setiap teman-teman yang menulis itu dikaitkan dengan teorinya bilang seperti apa. Nah, sehingga uniknya seperti itu. Apa yang kita harapkan dari buku ini, kita berharap bahwa pembaca tidak hanya memahami tentang teori, tapi juga teori yang sudah diaplikasikan dan komprehensif dari planning, executing, evaluation, kemudian sampai manajemennya, pembiayaannya, bagaimana bekerja dengan dinas kesehatan, dengan masyarakat, dengan keluarga mitra, sampai tantangannya. Nah, harapannya itu. Oke, ya di-spill dikit nih sama Prof Gandes nih. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu yang join bersama kami secara daring, bahwasanya buku ini sangat kompleks dan juga lengkap gitu ya Prof ya, dari mulai bab 1 sampai bab tadi sekian. Nah, tadi sempat di-mention oleh Pak Amim, ingin tahu lebih banyak nanti tinggal beli aja ya. Sekaligus promosi. Bahwasanya tadi menurut Pak Doni sebenarnya effortnya banyak ya Pak Doni ya. Ada dari SDM, terus kemudian keuangan pasti jadi Prof, dan tadi longitudinal dan juga waktunya yang panjang nih. Nah, kira-kira ketika membuat buku ini, Pak Doni, siapa saja sih targetnya dari buku ini sebenarnya? Ya, buku ini memang seperti kata Prof Gandes tadi, tidak hanya teori, tapi dari data-data dan pengalaman sama ini di CFHC IPE, sehingga memang yang menulis melibatkan semua dosen, bahkan ada non-dosen juga yang kita libatkan. Nah, sasarannya kemana? Ini untuk mahasiswa S1 juga bisa, karena tips-tips bagaimana berkolaborasi interprofesi juga ada di situ. Dosen yang mengelola dan mungkin menjalani pembelajaran di komunitas maupun ingin merintis interprofesi, nah itu juga bisa. Kemudian yang pihak lain yang memang berminat dengan pendidikan ya interprofesi dan komunitas.
Nah, itu juga bisa, sehingga memang ini cukup luas untuk menjangkau semua. Nah, menurut saya untuk peneliti yang ingin meneliti bidang ini juga cukup bisa menjadikan bahan landasan ya, data awal untuk bagaimana memulai penelitiannya. Nah, jadi semua pihak saya rasa bisa untuk membaca buku ini gitu Mas Yopi. Ya. Saya boleh nambahin ya? Monggo Prof, silahkan. Kebetulan saya ngajar IPE untuk mahasiswa pasca sarjana. Itu pertanyaan yang selalu ada adalah itu wujudnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Bagaimana mendesain contoh itu? Tantangannya apa? Nah itu selalu ada. Kan banyak ya di pelajaran IPE untuk teman-teman di keperawatan ada, teman-teman itu ada materi tentang itu. Nah buku ini ngasih, ini enggak teori aja, ini contohnya gitu. Oke. Jadi tadi saya sempat dikasih intip dikit gitu ya sama bukunya, bahwasanya ada beberapa foto-foto juga, benar nggih Pak Doni, bukan des, bahwasanya ada foto-foto dan juga tips and trick yang mudah juga ya sebenarnya, tips and trick yang bisa diaplikasikan. Nah, yang bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu yang sekiranya kayaknya menarik juga nih kalau misalnya kita bisa mengadopsi keilmuan atau program dari CFHC IPE. Dan mungkin ada Bapak Ibu juga yang bergabung secara daring di luar Jogja, Prof. Gandes dan juga Pak Doni. Kira-kira jikalau Bapak Ibu nanti ingin coba untuk mengadaptasi atau melakukan hal-hal yang telah dilakukan oleh tim CFHC IPE di institusi mereka, kira-kira apa nih tipsnya? Saya, ya. Di banyak forum itu selalu saya sarankan ketika merintis interprofessional education itu memang sebaiknya melihat potensi yang ada dulu. Nah, pertama itu karena belum tentu situasi di UGM sama dengan situasi tempat lain, sehingga di dalam buku ini juga kita menjelaskan potensi-potensi apa yang bisa dijadikan modal awal. Nah, itu. Yang kedua, tentu saja programnya ini kita sarankan untuk memulai dari yang kecil. Nah, sulit langsung kemudian membuat program yang 7 semester dan sebagainya mungkin, tapi di sini juga dijelaskan bagaimana kita memulai program yang kecil tapi benar konsepnya itu. Karena di teori sudah disebutkan Mas Yopi bahwa pembelajaran kuliah interprofesi bareng-bareng duduk satu kelas itu bukan IPE gitu. Itu yang sering salah. Nah, sehingga di sini jelaskan nanti bagaimana kita merintis step by step untuk menjadi IPE yang benar, ya gitu. Mungkin boleh di-spill dikit, Prof. Gandes, kira-kira contoh nyatanya seperti apa nih? Spill sedikit. Ya, saya setuju Pak Doni. Jadi sebenarnya begini, yang pertama kadang kita pengen sekali memasukkan semua profesi ya. Di FKKMK UGM itu 3 profesi, itu udah logistiknya luar biasa. Kadang-kadang institusi pengen melibatkan lebih banyak. Tipsnya adalah jangan berusaha untuk melibatkan sebanyak mungkin. Tapi benar-benar yang kita ingin kita punya resources untuk itu. Yang kedua, nambahin Pak Doni tadi dari yang sederhana begitu ya, visible. Topiknya adalah topik yang kemudian profesi yang ikut itu merasakan pentingnya topik tersebut. Jadi enggak hanya dirasa penting oleh satu profesi, tapi semua profesi penting. Yang biasanya menjadi hambatan itu ada 2. Satu adalah structural challenge, 2 adalah financial challenge. Structural challenge itu apa? Penjadwalan. Waktu yang cocok untuk ketiga, ini mahasiswanya langsung begini-begini karena mereka kesulitan juga. Bagaimana bareng-bareng ke keluarga mitra untuk tiga prodi, itu saja nggak gampang. Jadi itu. Kemudian bagaimana membuat IPE itu ada di kurikulum semua prodi, itu nggak gampang loh. On paper gampang tapi kenyataan nggak gampang. Dengan SKS yang sama di sana ibu-ibu kaprodi, 3 ibu kaprodi itu sudah auto senyum gitu. Auto tersenyum karena beliau yang benar-benar fight dan sangat mendukung begitu ya. Itu penting banget. Bagaimana itu ada di semuanya. Kemudian kalau yang berbasis komunitas itu lebih kompleks lagi karena harus dinas kesehatannya, puskesmas, ibu bapak, duko dari kecamatan, kelurahan, duko, keluarga mitra, bagaimana kita bisa bekerja sama, itu juga perlu dipikirkan. Oke. Pikirkan juga seperti Pak Doni tadi, panjangnya berapa? Lah ya, yang mampu dong, karena tidak semua harus longitudinal.
financial challenge itu selalu ada. Nah, ada Pak Hamim, fakultas itu luar biasa dukungannya yang selama ini menurut saya di Universitas Gadjah Mada FKKMK termasuk fakultas itu punya komitmen yang tinggi untuk IPE. Baik, dan untuk Ibu yang pengen tahu lebih detail, nanti langsung bisa diakses di bukunya biar lebih komplit dan enak komprehensif. Dan tentu saja nanti informasinya akan banyak sekali dan secara mudah Bapak Ibu bisa mengakses di sejumlah bab di buku ini. Yang nanti tadi Prof. Firdaus juga menyebutkan bahwasannya ada isu terkait structural challenge dan juga financial challenge. Kebetulan saya dulu juga menjadi asisten di CFHC IPE dan saya mengalami dua hal itu. Jadi sangat dinamis sekali ya Prof. Jadi selama ini dan juga evaluasinya juga banyak sekali. Nah, kita akan menyasar ke narasumber kita yang lain gitu. Kalau tadi saya sudah ngobrol sama Pak Doni dan juga Bu Gandes tentang keilmuan IPE dan juga bagaimana buku ini ditulis serta sasaran kepada siapa. Nah, tadi Bu Gandes dan juga Pak Doni sering menyebutkan keluarga mitra. Nah, saya sudah kehadiran Pak Munji, mewakili dari Bapak Ibu keluarga mitra yang sudah membantu untuk adik-adik bisa belajar di komunitas. Pak Munji nih, ketika kala itu pertama kali nih ditawari oleh FKKMK UGM untuk terlibat di CFHC IPE. Kesannya apa Pak? Mungkin ada cerita yang menarik, silahkan. Terima kasih. Langsung saja terkait dengan penawaran pada waktu itu, kadang juga digambarkan belum terpikir untuk apa itu pada awalnya. Namun demikian ternyata kok itu melibatkan beberapa unsur elemen masyarakat termasuk tenaga kesehatan yang ada di tingkat kecamatan atau Kapanewon dan juga yang melibatkan semua warga. Ini yang menarik menurut kami, karena yang namanya kegiatan CFHC IPE ini lebih memadukan ataupun nyari nitik balik dari warga masyarakat itu sendiri untuk berpikir bagaimana caranya paling tidak mengatasi permasalahan yang ada. Termasuk kesehatan seperti ini, bagaimana ini diajak komunikasi untuk bisa istilahnya mencari solusi lah, intinya seperti itu. Ini awal seperti itu Mas. Kira-kira pas awal gitu ke tim dari FKKMK ketok pintu, Assalamualaikum Pak gitu. Nah, kira-kira responnya itu seperti apa? Mungkin apa kaget, langsung menerima, langsung disuguhi teh hangat sama gedang goreng atau seperti apa? Matur nuwun. Sebelum mahasiswa itu datang ke rumah, ini sebetulnya sudah ada pertemuan dulu Mas. Kita pada waktu itu menerima mahasiswa itu hampir 150 mahasiswa dan juga calon keluarga mitra pada waktu itu. Setelah itu kita kelompokkan, misalnya dari mahasiswa katakan jumlahnya 7 atau 8, ini kan mengampu 3 keluarga mitra. Ini sebelum pelaksanaan kegiatan itu sudah komunikasi dulu, sudah tahu dulu. Tinggal dari mahasiswa itu bahasanya kangsenanya gimana ini. Makanya terkait dengan kedatangan dari mahasiswa pun juga tidak kaget karena sudah ada komunikasi, termasuk pakai HP bisa kita sewan. Ada yang malam ada juga karena memang warga itu sempatnya malam itu seperti itu. Oke. Jadi sekali lagi untuk warga kami, ini mewakili warga kami karena sudah ada komunikasi sejak awal, ini tidak ada yang bahasanya kok kaget loh siapa ini yang datang, enggak. Karena sekali lagi sudah dikomunikasikan kapan kita bisa sowan atau datang ke keluarga mitra, jam berapa, ini sudah dikomunikasikan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Moji. Tadi kalau Bapak Ibu agak sempat bingung Kang Senan itu janjian gitu ya. Janjian gitu ya. Mungkin ada yang bukan orang Jawa gitu. Nah, jadi dari fakultas pun juga menyediakan komunikasi terlebih dahulu ya Pak. Jadi diberikan paparan dan sebagainya. Nah, mungkin dari Pak Moji nih sebagai perwakilan dari keluarga mitra. Sejauh ini mungkin bagaimana sih Pak tanggapan keluarga mitra ketika adik-adik sudah terlibat aktif di kegiatan masyarakat? Ada kisah-kisah yang menarik nggak Pak? Baik. Dari keluarga mitra intinya senang karena ada beberapa, salah satu contoh kecil aja ini bisa ikut berpartisipasi mengatasi masalah. Salah satu contoh yang selama ini mungkin tabu atau gimana, katakanlah kalau kena minyak panas misalnya seperti itu, bagaimana penanganannya. Nah dari keluarga mitra sendiri kadang
bermacam-macam. Ada yang dikasih apa itu odol, ada yang dikasih minyak, macam-macam. Nah ini perpaduan itu akhirnya apa ya? Ada solusi lah begitu. Makanya menurut kami terkait dengan apa ya? CFHC IP ini untuk warga kami ini betul-betul malah apa ya? Bermanfaat lah, intinya seperti itu. Bermanfaat betul itu. Kira-kira sejauh mana nih Pak perubahan yang dirasakan oleh Bapak Ibu di komunitas, di lingkungan di daerah Sleman sebelum dan sesudah adik-adik atau dari CFHC IP itu masuk ke masyarakat? Saya kira untuk hasilnya begitu, ini belum, karena kan ini baru proses nih, baru 1 semester atau berapa, belum apa ya, belum sampai selesai. Meskipun tadi disampaikan Ibu Prof, paling tidak sampai 7 semester begitu nih. Namun dari awal sampai sekarang yang telah kami rasakan, ini yang jelas minimal dari warga itu mampu mengedukasi sendiri gitu. Salah satu contoh misalnya terkait dengan bahaya merokok misalnya. Ini ternyata dari keluarga mitra itu juga meskipun mungkin suaminya merokok atau anaknya merokok dan sebagainya, ini sudah paling tidak mengetahui bahayanya. Seperti itu, intinya seperti itu. Makanya mengedukasi dari dari warga masyarakat kami ini ternyata bahaya-bahaya yang akan timbul dengan mungkin perilaku yang kurang baik begitu. Seperti itu. Oke, baik. Bahwasannya dari penerimaan juga sudah oke, dan juga ini masih berproses terus ya Pak Mucing ya. Bu Gandes, dengan tanggapan warga seperti ini, apakah ini bisa menandakan bahwasanya program IP adik-adik ini bisa berhasil, atau mungkin kira-kira ada indikator lain untuk bisa menilai bahwasannya IP ini berhasil, belum berhasil, atau seperti apa? Baik, yang pertama harus tanya ke anak-anak ini, anak-anak saya. Pertama, apakah mereka merasa IPE penting? Ya, apakah bermanfaat? Itu level pertama. Level kedua, apakah setelah sampai 7 semester misalnya nanti, komunikasi mereka bertambah enggak? Kemampuan dia menghargai, saling menghargai, dokter menghargai perawat, nutrition dan sebaliknya bertambah enggak? Kemampuan bekerja sama bertambah enggak? Kemampuan untuk memahami etika bertambah enggak? Itu 4 dasarnya. Pasti ada tambahan lain. Bagaimana bekerja sama dengan yang lebih luas, dengan keluarga mitra dan seterusnya, memahami kultur, budaya yang sungguh berbeda. Di awal anak-anak ditanya dari mana? Dari misalnya yang dari luar Jawa dan seterusnya, itu harus belajar dulu bahasa di sini. Ya kan ya? Nah, kemudian bagaimana menempatkan keluarga mitra ini sebagai partner, bukan sebagai tempat untuk uji coba, enggak, tapi mitra. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah kalau misalnya anak-anak kita sudah mempunyai bertambah keterampilan komunikasinya, kerjasamanya, saling menghargai, etika, apakah mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Enggak hanya di IPE. Saat mereka di luar IPE kemudian ketemu, bisa nggak saling bekerja sama? Bisa nggak tetap menghargai? Kebawa nggak yang dipelajari di IPE? Dan yang terakhir yang paling sulit yang disampaikan Pak Muji adalah apakah keberadaan anak-anak selama 7 semester di satu tempat itu, di keluarga mitra itu, keluarga mitra merasakan manfaatnya. Oke. Dan itu kita pernah membuat survei ya Pak Doni ya, evaluasi. Itu evaluasinya itu dari suara mahasiswa, suara dosen di lapangan, yang notabene dari puskesmas, suara dosen-dosen kita, dan suara keluarga mitra. Ya. Apakah ada manfaatnya itu, kita ada datanya itu. Oke, baik. Jadi ada sejumlah indikator yang ini salah satu objek yang dinilai adalah mahasiswa sendiri ya sebagai target utama, Pak Don dan keluarga mitra. Pak Doni nih, nah sebelum saya beranjak ke teman-teman mahasiswa, nah bagaimana sejauh ini dari CFHC IP ini juga untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga mitra? Kira-kira apakah ada hal-hal yang telah dilakukan oleh dari CFHC IP kepada keluarga mitra? Ya, terima kasih Mas Yopi. Jadi program CFHC IPE itu kan komitmennya memang juga salah satunya memang community empowerment. Jadi pemberdayaan keluarga mitra. Biar lebih baik tingkat kesehatannya, biar lebih sehat, biar lebih makmur, sejahtera. Nah ini memang peran di sini program kita di CFHC ini upayanya memang menerjunkan mahasiswa
untuk bisa berkolaborasi dengan masyarakat, pertama itu menggali permasalahan dulu. Jadi problemnya itu real di community dan boleh berbeda-beda. Satu daerah lain dengan satu yang lain itu bisa beda-beda tergantung masalah itu, tapi masih dalam koridor temanya kesehatan. Nah itu. Nah yang kedua, kita juga ada topik-topik yang itu memang kita berikan muatan kepada mahasiswa Mas Yopi. Jadi topik emergency and disaster, jadi kegawat dauratan, bagaimana menghadapi bencana, siaga bencana, itu juga kita berikan untuk memperkuat keluarga mitra. Nah, selain itu tentu saja kita membuat forum-forum komunikasi, ya diseminasi hasil, kita ajak keluarga mitra untuk berkumpul di satu tempat atau kita yang ke sana, hasilnya juga kita sosialisasikan ke keluarga mitra. Nah itu yang selama ini kita buat rutin, nah, sehingga harapannya kerjasama ini selalu berjalan terus dan keluarga mitra merasakan manfaatnya maksimal. Gitu. Ya. Jadi perlunya kalau istilah anak zaman sekarang perlunya untuk memaintain hubungan gitu ya. Jadi hubungannya harus dipertahankan baik gitu. Baik, dan saya juga akan mengundang Bapak Ibu yang hadir baik secara luring maupun daring untuk bisa memberikan pertanyaan, tanggapan atau komentar di sesi hari ini. Jadi monggo silahkan nanti bisa langsung angkat tangan untuk Bapak Ibu yang hadir secara luring di Tahir dan juga Bapak Ibu yang hadir secara daring melalui sambungan Zoom nanti bisa mengetikkan pertanyaan atau bahkan nanti resen. Sebagai informasi, nanti akan ada sejumlah hadiah menarik untuk penanya atau peserta yang terpilih. Ya, jadi silahkan. Untuk Bapak Ibu yang biasanya haus akan hadiah bisa langsung tanya ya. Oke, kita ke penanya pertama terlebih dahulu. Ada dua langsung ya. Mohon izin Bu Gandes, Pak Doni, dan Pak Muji. Teman-teman bisa dibantu mikrofonnya? Oke, baik. Mohon untuk bisa disebutkan nama dan asal institusi atau prodi mana. Silahkan. Ya baik, terima kasih. Saya Samde dari Fakultas Kedokteran Uncen. Cendrawasih? Ya, Cendrawasih. Saat baik. ini saya datang bersama koordinator IPA di tempat kami, Dr. Eka. Dan tim teachingnya Dr. Elisa. Ya kegiatan ini sesungguhnya semacam pencerahan sekali ya, karena kami juga sampai dengan saat ini ada di kurikulum kami, tapi implementasinya seperti apa, kami juga masih meraba-raba seperti itu. Jadi mencari-cari tahu modelnya seperti apa, sehingga begitu kemarin kami mendapat flyer ini ya tentu saja saya mengajak semuanya yang terlibat untuk ikut kayak gitu. Kalau kami sebenarnya ini sangat menarik ya bagi kami di tempat kami terkhusus, karena kami ada di ujung NKRI ini dan sebenarnya ada banyak tempat yang wahana yang bisa kita gali, terkhusus kayak di daerah perbatasan antara Papua Indonesia dengan Papua New Guinea. Nah itu iya di daerah Sko, nah, itu sebenarnya salah satu hal yang mungkin menjadi keunggulan lokal ketika IPA ini diimplementasikan di tempat kami. Kemarin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ketika kami mau melakukan implementasi ini, bagaimana ketika melakukan plan-nya kayak gitu, yang terlibat siapa saja ketika merencanakan itu, ketika kita mau kolaborasi dengan prodi lain, apakah kita mulai dari yang satu fakultas dulu misalnya seperti di UGM, di FKKMK dulu, atau kita bisa kolaborasi dengan fakultas yang lain. Misalnya kalau kami di sana kan ada misalnya Unipa, jadi khusus untuk pertanian dan sebagainya. Apakah seperti itu atau kita mulai dulu dari yang tadi visibilitasnya, kemudian dosen. Nah kayak kemarin itu terkait, oh yang bisa ngajar di kedokteran itu harus dokter, kayak gitu. Nah sementara kalau IP ini kan nanti ada perawat misalnya, gizi, nah itu bagaimana kita mengkolaborasikan itu dari segi administrasi, misalnya terkait SK mengajar dosennya, ini teknis, hal-hal teknis, tapi ketika kita tidak memikirkan itu menjadi sesuatu yang sulit begitu kita mau implementasi. Nah kemudian bentuk penilaiannya bagaimana, ketika assessment untuk mata kuliah itu nanti bagaimana nih kayak gitu, untuk
ujiannya kayak gitu. Apakah ujiannya semuanya harus datang gitu bersamaan, harus menilai, kemudian matriks penilaiannya misalnya seperti itu, seperti bagaimana untuk ngasih nilai anak keperawatan, apakah dokter juga menguji atau memberikan penilaian, atau yang perawat dinilai oleh perawat, yang dokter dinilai oleh yang dokter, atau seperti apa. Nah itu kesulitan kami, dan yang tadi menyamakan persepsi dosennya ini siapa yang bisa terlibat di dalam mata kuliah tersebut. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sande ya, benar ya? Sande. Ini lahirnya hari Minggu, benar? Oh, Samde. Saya tadi sebenarnya Sande. MC-nya luwe. Baik, tadi Bapak Ibu narasumber tadi ada sejumlah pertanyaan yang sempat saya catat, ada terkait isu kolaborasi, bagaimana cara untuk langkah awal untuk kolaborasi, kemudian bagaimana cara penilaian, kemudian SK mengajar dan sebagainya. Mungkin Bu Gandes dulu atau Pak Dun dulu? Boleh, monggo. Ya, boleh. Saya manut Prof. Gandes. Ya, terima kasih Dr. Samde dari Uncen ya. Ya. Jadi menurut saya kita memang harus menyadari bahwa sebenarnya untuk institusi yang di 3T, ya, di perifer yang di situ memang tidak banyak institusi pendidikan gitu. Itu sebenarnya community based education ya. Pembelajaran berbasis komunitas itu malah diutamakan Bu Samde. Jadi memang bagaimana kita bisa menggerakkan mahasiswa sebelum lulus itu dia sudah bermanfaat untuk masyarakat gitu. Dan dia juga bisa mengenali nanti problem masyarakatnya sekitar itu apa. Ketika lulus dia lebih siap gitu. Itu yang pertama. Yang kedua untuk penyiapan dosen. Nah, dosen memang ini perlu disiapkan, mahasiswa juga perlu disiapkan, sehingga apa, perencanaannya itu melibatkan semua kalau bisa. Komponen masyarakat diundang, dari dosen, dari mahasiswa ikut berpikir, yuk bagaimana kita membuat program bersama-sama yang memberi manfaat untuk semua gitu. Jadi tidak salah ketika kita menyusun program, tim dosen interprofesi mengundang masyarakat, mengundang mahasiswa untuk memberikan masukan-masukan di beberapa sesi persiapan gitu. Itu saya rasa bisa diterapkan. Nah, untuk penilaian bagaimana? Penilaian nanti memang perlu standarisasi karena mahasiswa itu yang paling dipikir ya nilai. SKS-nya berapa, nilainya bagaimana, nah gitu, sehingga ini memang juga perlu distandarisasi. Jadi mungkin pelatihan-pelatihan, bagaimana menyamakan persepsi. Jadi nanti walaupun dosennya itu berbeda profesi, tapi memang interprofesi, tapi standarnya sama. Sehingga semuanya merasa aman. Mahasiswa kan paling insecure ya kalau masalah nilai itu. Nah, jadi itu yang perlu kita perhitungkan ya. Prof. Gandes mungkin menanyakan. Iya. Pokoknya mana yang visible dan sesuai dulu ya. Jadi jangan mulai dari yang sulit. Ya. Yang pertama kalau tadi misalnya sudah bidilih, oke, berbasis komunitas. Komunitas mana? Yang kira-kira kalau kita bekerja sama akan mendukung. Paling mendukung. Gitu. Kalau enggak ya jangan. Udah tahu, saya enggak mendukung, ya janganlah, pilih yang mendukung. Kedua, profesinya apa saja? Nah, kalau profesinya yang ada di Uncen kan sekarang ada keperawatan, ada kedokteran, gizi ada ya sekarang. Ya, ada lagi yang lain? Farmasi, mulailah dengan itu. Nah, kalau kita berbicara interprofesional, misalnya tadi ada kedokteran, ada keperawatan, ada farmasi, tentu tidak akan jadi IPE kalau dosennya hanya dokter. Mestinya juga harus ada champion dari keperawatan, champion dari farmasi yang terlibat. Sehingga mahasiswa itu membaca, oh betul, berarti juga ada semuanya bekerja sama dan jangan salah ya, anak-anak kita mahasiswa itu sedang belajar. Mereka belum jadi dokter, belum jadi perawat, belum jadi ahli gizi loh. Mereka sedang belajar. Nah pada saat belajar, namanya orang belajar, ya bisa saja salah, namanya orang belajar. Nah disitulah kalau kita punya dosen dari berbagai profesi, misalnya, oh ini harusnya dilakukan oleh si A, ini si B, si C gitu ya. Dosen-dosen ini kemudian bisa mengarahkan. Maka itu mestinya, kalau administrasinya nggak bisa gimana? Banyak inovasi memang beyond administration. Maka adalah hal yang wajar. Kalau kemudian untuk suatu inovasi, ada administrasi yang perlu di-adjust. Apakah ada contoh di sini? Ada banget.
rencana anggaran misalnya. Nggak mungkin IPE ini jalan kalau nggak ada RKAT. Masa jalan? Enggak dong. Tapi kan RKAT posnya harus untuk ini itu. Sementara IPE wujudnya ini itu. Itulah yang kemudian di-adjust untuk bisa mendukung. Jadi harus ada adjustment untuk setiap inovasi. Penilaian itu simple. Satu, menilai apa yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan di IPE ini akan dinilai teamwork-nya, maka kita harus bertanya, who will be the best person to assess teamwork? Kalau anak-anak di lapangan bekerja dengan temannya, bekerja dengan keluarga mitranya, bekerja dengan dosen lapangannya, bekerja dengan dosen yang dari fakultas, mungkin beliaulah the best person untuk melihat. Gitu ya. Nah, melihatnya supaya enggak bias banget gimana? Tadi Pak Doni mengatakan standarisasi, what does it mean? Ada checklist, ada rubrik. Yang kemudian setiap orang bisa merujuk, oh itu yang dinilai, oh syaratnya itu, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Bu Gandes, tadi ada pertanyaan tadi terkait kolaborasi. Nah, ketika dari Bapak Ibu, dari kolega tadi Uncen, ketika akan mengetuk pintu ke calon kolaborator, apakah ada tips untuk semakin meyakinkan bahwasannya ayo bergabung bersama kami, bareng-bareng kita mendampingi adik-adik untuk belajar tentang IPE? Itu yang lebih pinter Bu Samde, dia keren banget sama teman-temannya di sana, udah nggak perlu diajarin itu, dia lebih pinter. Karena tadi ada pertanyaan kolaborasi. Iya, karena tentu konteksnya, kulturnya, kebiasaan di sini dan di sana beda. Tapi teman-teman Uncen, karena saya ke Uncen cukup lama, bahkan OSKE pertama di Uncen tuh yang nungguin saya. Itu keren sekali loh. Pada waktu OSKE pertama itu yang lain di tempat lain, pusat lain ada internet yang putus, di Uncen enggak. Saya tanya kok bisa? Karena Bu Dekan sendiri mencari the best IT di Jayapura dan diminta duduk di sana. Saya kira itu teman-teman udah pinter banget mencari nanti kalau bahasa Jawanya itu selah-selahnya, itu trik-triknya, tipsnya yang cocok untuk teman-teman di sekitar Uncen itu seperti apa. Lebih pintar dari kita. Oke. Mungkin sekalian mau berbagi dari Bu Samde sejauh ini bagaimana nih tantangannya ketika mengajak calon kolaborator untuk bisa ikut bersama-sama membuat program IPE. Kalau di sana sejauh ini seperti apa? Teman-teman mikrofonnya boleh? Kita sebenarnya kalau untuk mata kuliah IPE-nya sendiri belum jalan seperti yang ke wahana untuk prekliniknya, tetapi sebelumnya itu sudah pernah dilakukan dalam bentuk KKN. Jadi KKN dan juga di stase public health di profesi. Nah, tantangan kalau di sana karena kami ada di daerah konflik sebenarnya ya, kayak gitu, dan mungkin tadi masalah budaya. Jadi kalau di sana itu mungkin kita ketika penganggaran kita harus memperhatikan hal-hal kayak makan kayak gitu. Nah, padahal kita mau ketuk pintu, kita ngundang orang itu, yang kita siapkan harus makan dulu kayak gitu. Harus siapkan makan dulu. Kalau ada makan, ada pertemuan kayak gitu. Sebenarnya sama sih. Di sini juga sama. Nah, yang sulitnya ketika kita mau masukkan itu dalam penganggaran kan tidak bisa kita bikin konsumsi untuk perencanaan IPE kayak gitu. Nah, itu kan kita harus bikin wujudnya dalam bentuk kegiatan misalnya kayak gitu. Jadi untuk realisasi dari kegiatan ke anggaran dan keluar, nah itu yang kadang-kadang sulit di kami. Kemudian juga lokasi ya, kayak tadi mau kirim anak-anak, kita senangnya tuh misalnya karena kayak di daerah perbatasan itu sulit akses kesehatan. Baiknya kalau misalnya kita ada ke sana kan kita juga membantu tenaga kesehatan di situ yang tadinya kurang kayak gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi di situ dan juga mungkin akan sangat baik untuk mempersiapkan anak-anak. Tapi ya itu tadi, pertama dari aspek geografi, logistik dan keamanan itu di sana yang kadang-kadang sulit untuk kita kontrol, ada yang sulit kita kontrol gitu. Terima kasih. Pak Yopi kan sebenarnya Dr. Samde juga di sini ya,
Dan Uncen dengan UGM itu dimitrakan sejak dulu ya oleh Kementerian Pendidikan ya. Saya kira nanti Pak Doni, Ibu Kaprodi di bawah guidance Pak Hamim akan happy untuk membantu bila diperlukan support gitu ya. Termasuk nanti kalau butuh moderator saya juga siap ke sana sudah. Sekalian main ke sana loh, bukan. Baik, kalau istilah zaman sekarang ini ya Bu Samde, jadi adanya hook, harus ada hook tertentu. Kalau misalnya teman-teman buat konten TikTok itu di 10 atau 5 detik pertama harus ada daya tarik yang bisa mengajak para calon kolaborator untuk semakin yakin bisa bergabung bersama kami. Tadi sepertinya ada yang Mbak baju biru mau tanya, silahkan. Mohon untuk bisa disebutkan nama dan juga dari mana, silahkan. Silahkan berdiri aja nggak apa-apa. Mikrofon ada di sebelah kanan Mbak. Ya, nama saya Dian, saya mahasiswa S3 FKKMK UGM, saya dari Universitas Mataram, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Dari Mataram. Ya, jadi saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, namanya kerjasama antar profesi dan juga turun ke masyarakat tidak mungkin tidak ada konflik nih. Nah, sebelum terjadi konflik, apalagi kalau sudah meluas di masyarakat kemudian jadi viral, pastinya perlu ada langkah atau strategi untuk mencegah dan mungkin bagaimana upaya untuk mengatasi jika sudah terjadi konflik. Jadi konflik resolution strateginya seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua, yang saya ingin tahu tadi sebenarnya sudah ada pertanyaan yang juga dijawab oleh Prof. Gandes, yaitu memilih komunitas ya. Jadi yang bagian itu sudah terjawab. Tapi yang ingin saya lanjutkan adalah ketika kita bermitra dengan komunitas kan tentunya kontribusi kita adalah membantu memecahkan masalah kesehatan yang mereka hadapi. Nah, itu yang menentukan, yang melakukan health need assessment itu apakah dari tim IPI-nya menilai secara umum baru kemudian menugaskan mahasiswa, atau mahasiswa sendiri juga melakukan health need assessment. Dan apakah need assessment ini juga disesuaikan dengan misalnya tema mata kuliah atau tema blog seperti itu. Lalu bagaimana memastikan tim IP ini memastikan bahwa intervensi yang dilakukan di keluarga atau di komunitas itu sudah tepat gitu, nggak salah. Itu. Yang ketiga terkait dengan kendala finansial, saya rasa ini kendala yang sangat besar ya, dan entah kenapa kalau pendanaan itu kami nggak tahu bagaimana gitu caranya mengakses dana itu ya. Jadi selain misalnya dana dari institusi, kebetulan UGM agak berbeda strukturnya dengan UNRAM, kan UNRAM masih BLU. Kalau UGM kan sudah tidak BLU ya, PTNBH ya. Jadi mungkin dari keleluasaan dana juga berbeda, sehingga saya memikirkan apakah mungkin atau bisa, atau mungkin UGM juga sudah mendapatkan mitra yang sekaligus bisa menjadi donor untuk kegiatan ini, dan bagaimana tipsnya untuk bisa bekerja sama dengan mitra yang punya dana. Terima kasih. Baik. Ya, siap. Ada 3 poin pertanyaan yang dari Mbak Dian dari Universitas Mataram dan juga mahasiswa S3 di sini. Benar nggih? Tadi yang pertama terkait konflik di masyarakat, bagaimana cara mencegah, dan jikalau sudah terjadi bagaimana cara penanganannya. Kemudian yang kedua tadi terkait siapa yang melakukan health need assessment serta kontennya apa saja. Yang ketiga adalah terkait isu finansial. Sinten, Pak Doni? Ya, terima kasih Mas Yopi. Kemudian untuk manajemen konflik itu karena makin banyak orang, itu kan rumusnya makin banyak masalah gitu. Makin banyak orang, kalau kita bisa kompak ya makin baik, tapi pada prakteknya masalah selalu ada, itu ya wajar. Nah, kami tipsnya memang memperkuat komunikasi. Jadi untuk di lapangan pun kita ada hotline yang bisa dikontak oleh mahasiswa, oleh dosen, oleh keluarga mitra. Itu kalau ada keluhan bisa langsung dikirimkan ke situ, sehingga asli dari orangnya bisa ke situ. Nah, kita yang di tim pengelola itu selalu ada pertemuan rutin untuk mengupdate ketika ada masalah, segera kita solusikan gitu. Solusinya bagaimana? Ya kita usahakan kalau memang itu solusi bisa kita solusikan segera, kita solusikan. Kalau tidak ya kita perlu klarifikasi dulu. Siapa tahu ada konflik, ternyata si A yang salah, si B yang benar, atau sebaliknya, kan perlu diselidiki dulu. Nah itu, sehingga selama ini sih setiap ketika ada masalah kita komunikasi, kita
selesaikan ya sejauh ini bisa diselesaikan semua. Nah, kalau jangka panjang kita selalu gunakan evaluasi dan inovasi. Jadi kalau sistem pembelajaran juga perlu diperbaiki, ya kita inovasi terus memang. Jadi itu tidak nunggu masalah kalau yang itu. Itu juga kita lakukan. Yang kedua apa tadi? Yang mungkin sebelum kedua mungkin Pak Muji dulu boleh? Ya. Oke, Pak Muji, tadi ditanyakan terkait untuk menangani konflik di masyarakat. Mungkin dari Pak Muji ada pengalaman atau mungkin hal yang bisa dibagi bersama Bapak Ibu peserta di sini ketika di lapangan ada ya mahasiswa terjun ke lapangan, kemudian ada mungkin perbedaan pendapat, mungkin perbedaan budaya, itu pernah ada kejadian yang mungkin membuat tidak enak keluarga mitra seperti apa? Monggo silakan. Baik, terkait dengan mungkin konflik begitu Nji. Alhamdulillah selama ini untuk di padukuhan kami ataupun keluarga mitra kami, ini yang jumlahnya banyak banget itu, semoga tidak ada masalah. Sampai sekarang pun tidak ada masalah. Karena intinya bahwa dari mahasiswa itu komunikasi. Kuncinya komunikasi. Makanya terkait dengan mau datang di keluarga mitra pun pasti komunikasi. Bisanya jam berapa, terus nanti apa kumpul atau menjadi satu. Ini komunikasi dulu. Itu komunikasi dulu. Kuncinya memang betul yang disampaikan Dr. Doni, logikanya semakin banyak orang semakin banyak masalah ya. Namun demikian kalau semua bisa kompak itu juga bagus juga. Nah ini untuk di tempat kami ini kok sampai sekarang belum ada masalah, belum ada konflik. Untuk itu harapannya tidak ada begitu. Mungkin bisa nambah Bu terkait dengan Ibu yang tadi, yang Bu Dokter tadi. Kalau di Irian ya, Papua ya, itu kok kalau tidak ada makan tidak datang itu nggih. Justru beda di tempat kami. Oh, berarti hanya saya Pak itu. Kalau di tempat kami ini justru maaf ya, ini bukan apa-apa. Justru malah mahasiswa itu dikasih. Iya, minum seadanya ala kampung atau pedesaan. Seperti itu, Bu. Makanya bahasanya kalau ada uang jalan. Kalau tempatnya tidak seperti itu, Bu. Malah justru maaf ya, mahasiswa dikasih. Kalau datang ke rumah itu malah dikasih minum, dikasih seadanya gitu ya, Bu, ya Mbak nggih. Betul sekali ya kalian ya. Seperti ini betul sekali. Karena kita orang Jawa ya, paling orang Jawa memang budaya lebih memuliakan tamu lah, istilahnya seperti itu. Itu lebih detail di sana, lebih bagus di sana. Mungkin seperti itu, matur nuwun. Nggih, baik, terima kasih Pak Bu. Jadi perlu sekali nggih Bu Gandes untuk mengidentifikasi culture setempat gitu ya. Jadi Bu Gandes ada tambahan sekaligus menjawab pertanyaan kedua tadi yang health need assessment. Pertanyaan kedua itu yang jawab adik-adik saja. Dari tadi sudah gini-gini udah tahu itu. Nah, karena sebenarnya mahasiswa bersama keluarga mitra itu mengidentifikasi masalah kesehatan di keluarga itu. Kalau mereka saat di komunitas yang dengan 10 dasar keluarga dasarnya yang dengan kurikulumnya dulu ya, itu kan juga bareng-bareng apa 10 masalah terbesar dan kemudian bersama-sama menyepakati kan nanti apa yang akan diintervensi dalam yang disebut Pak Doni tadi pengabdian masyarakat tadi ya. Nah kemudian Dr. Dian gimana memastikan yang disampaikan adik-adik ini benar gitu ya. Adik-adik sedang belajar. Itu dosen pembimbing itu enggak henti-hentinya. Kalau kamu ditanya dan tidak pede menjawab karena belum mempelajari, katakan yang sebenarnya. Jangan pura-pura sudah tahu. Gitu kan kadang-kadang kan kalau di masyarakat ya saya Pak Muji nanti mau dikoreksi. Ini calon mahasiswa kedokteran, keperawatan, gizi mesti tahu banyak hal tentang masalah gizi. Belum tentu baru belajar. Jadi kita pesan ke mahasiswa, kalau nggak tahu jangan sampai sok tahu gitu ya. Harus baca, harus ini. Nah, tetapi ada satu mekanisme yang teman-teman desain di sini. Sebelum terjun itu ketemu dengan dosen pembimbingnya. Kalau akan memberikan intervensi, misalnya kemarin kelompok saya adalah intervensinya misalnya bagaimana supaya masyarakat di sana lebih patuh untuk minum obat anti hipertensi, gitu ya misalnya. Itu sudah dikomunikasikan dengan dosennya.
sudah nanti presentasinya kayak apa, isinya, caranya seperti apa, cara mengumpulkan warganya seperti apa, siapa yang akan menyampaikan, itu sudah didiskusikan sebelum mereka ke sana. Kemudian mereka melakukan. Setelah melakukan, teman-teman mahasiswa ini juga presentasi lagi, gimana kemarin mereka melakukan, apa bagusnya, apa kurangnya, kenapa seperti itu, ada refleksi seperti itu, sehingga kita bagaimana mengatasi tantangannya. Jadi ada sebelum sesi mereka ke lapangan bertemu, setelah sesi juga bertemu. Yang ketiga Prof, terkait isu finansial. Nah. Oh gitu ya. Ada nih sudah ada donatur untuk saya baca atau masih dari Pak Hamim? Ya, terima kasih. Jadi memang sejauh ini kegiatan itu memang masih mayoritas disupport oleh fakultas, karena memang program pembelajaran ini kan disupport oleh 3 prodi yang terlibat, prodi kedokteran, keperawatan, dan gizi. Kami situasinya begitu. Nah, naik ke Wakil Dekan 1, kemudian ke program CFHC IPE. Nah, di luar itu memang ada beberapa program yang kita memang apply dana hibah. Jadi ada hibah penelitian, hibah pengabdian masyarakat, yang itu kegiatannya melibatkan CFHC IPE. Nah, sehingga itu bisa juga untuk menambah dana kegiatan untuk CFHC IPE-nya lebih luas. Nah, baru-baru ini kita juga mencoba untuk menyasar CSR dari perusahaan-perusahaan. Nah, ini kita di suatu desa binaan yang kita ada bina mahasiswa terjun ke situ, ini kita akan mengajukan CSR di salah satu bank daerah untuk membangun laboratorium pangan terintegrasi gitu. Nah, itu kan perlu dana besar. Nah, seperti itu kita upayakan untuk mengajukan CSR yang dari luar gitu. Jadi memang kegiatan ini moga-moga kedepannya juga dananya bisa lebih banyak lagi, kita bisa saling mendukung gitu. Ya. Boleh nambahin. Monggo, Bu Gandes. Tapi menurut saya juga selain ini tadi ya, yang nggak boleh lupa bahwa kemudian ibu bapak dari kecamatan, dari dukuh, dari desa, dari dukuh, dari RT, RW, RT, keluarga mitra membantu itu luar biasa loh. Itu kan value-nya besar. Dan jadi jangan juga ini dilupakan sebagai satu aset yang baik, sehingga memang kalau ini sebelum COVID dan mungkin pasca COVID ya, kita sering juga mengundang ibu bapak ke sini, ke ibu bapak kader ke sini, ada edukasi buat beliau dan seterusnya. Jadi seperti apa ya, semacam saling menguatkan begitu. Oke, baik, terima kasih. Bu Dian, ada tanggapan lebih lanjut? Sampun? Sudah, baik. Bapak Ibu tadi sempat dimention bahwasannya ada mahasiswa yang hadir di kesempatan siang hari ini dan mahasiswa menjadi penggerak motor utama dalam pelaksanaan program CFHC IPE dan juga menjadi salah satu penyetus ditulisnya buku ini. Nah, saya akan menyapa adik-adik dari 3 prodi yang hadir di sini. Ini kebetulan semuanya cewek semua. Ini kayaknya bau-bau 3 diva ya. Baik, saya akan ke teman-teman dari prodi ilmu keperawatan nih. Ada Fatimah Azhara. Panggilannya siapa? Zahra atau Fatimah? Fatimah aja sih. Fatimah aja. Oke, baik. Dek Fatimah. Nah, mungkin akan sedikit mundur ke belakang nanti sebelum nanti menjawab pertanyaan dari follow up dari Bu Gandes tadi terkait health need assessment. Kira-kira ketika masuk pertama kali ke FKKM KUGM mendengar kata CFHC IPE gitu. Apa yang terpintas di benakmu? Oke, terima kasih Mas izin menjawab dari pengalaman saya sendiri. CFHC IPE itu tidak pernah terfikirkan saya pada mulanya masuk di FKKMK karena memang review dari berbagai sumber dari universitas yang lain tidak ada yang punya CFHC IPE, sehingga pertama kali mendengar itu cukup excited juga dan bertanya-tanya sebenarnya programnya seperti apa dan apa bedanya dengan program-program yang lain yang ada di prodi juga, begitu sih Mas. Oke, excitednya seperti apa nih? Awal itu ekspektasinya seperti apa gitu? Oke. Mungkin ekspektasi awalnya hanya kuliah di gedung saja, duduk, mendengarkan, selesai. Ternyata setelah menjalani berbeda ya Mas. Lebih banyak pengalaman di komunitasnya, lebih banyak bisa implementasi langsung antar 3 prodi tentunya, dan lebih seru juga karena kita bisa belajar langsung dan bisa membayangkan secara langsung, tidak hanya saja secara teoritis tapi pengalamannya juga dapat juga nih Mas. Oke, Olga, apakah benar yang dikatakan sama Dek Fatimah nih?
Betul banget, saya merasakan bahwa manfaatnya memang ada. Dan mungkin sedikit cerita juga, kemarin saya sedikit melakukan penelitian terhadap persepsi mahasiswa FKKMK UGM terhadap IPE setelah menjalankan CFHC selama 1-2 tahun. Dan hasilnya sangat baik. Mahasiswa FKKMK 142 responden merasa bahwa CFHC IPE berhasil meningkatkan persepsi positif terhadap IPE. Jadi ya mungkin saya salah satu dari 142 responden itu yang merasakan hal yang sama juga. Bisa direkrut jadi asisten CFHC Pak nanti. Mungkin bisa. Mumpung risetnya inline gitu ya bukan des ya? Belum kebetulan. Oke, baik. Jadi ada dari risetnya De Olga ini menyatakan bahwasanya ada positif ya tanggapannya gitu. Betul. Nah, sejauh ini apa sih yang momen yang paling tidak terlupakan ketika De Olga ini terjun langsung ke lapangan nih? Sebenarnya kalau misalnya boleh jawab, mungkin bukan bagian kesehatannya. Cuman saya merasa saya sangat di-welcome oleh keluarga mitra, bahkan keluarga mitra saya yang merupakan produsen tempe, bahkan mengajak saya untuk membuat tempe bersama. Jadi kirain diminta jadi investor. Wah, jadi saya merasa saya memiliki keluarga, apalagi saya merantau di sini, jadi saya merasa saya kayak memiliki 3 keluarga baru di Jogja. Sempat di-approach jadi mantu nggak biasanya? Sebenarnya sempat ya. Oh sempat. Jadi Bapak Ibu yang hadir secara luring maupun daring gitu kan, biasanya kalau orang DIY itu ramah gitu ya, bukan des ya Pak Doni. Saking ramahnya kan biasanya tanyain, Mas wis duwe gandengan apa urung? Iya pengalaman sih. Ini sampai sekarang belum ada kebetulan. Kok malah promosi. Baik, saya akan geser ke Dek Mutia nih dari mahasiswa gizi kesehatan. Nah, tadi sempat disebutkan di awal tadi Pak Doni atau bukannya saya lupa, bahwasanya salah satu tantangannya ada terkait structural challenge atau tantangan dalam penentuan waktunya nih. Nah, apakah Dek Mutia mengalami hal itu, dan jika lo mengalami, bagaimana nih biasanya cara untuk mengatasinya? Terima kasih Mas Yopi. Tentunya di kelompok saya sendiri itu ada tantangan dari waktu, karena memang kan kami jadwalnya berbeda-beda begitu ya. Nah, untuk menentukan jadwal yang sama begitu, kami biasanya diskusi dulu dengan keluarga mitra tentunya. Kami diskusi kira-kira waktu yang tepat itu kapan begitu, apakah weekend ataukah weekdays begitu. Kalau misal weekdays biasanya sore gitu. Terus kalau misal weekend kami tanya juga kepada keluarga mitra, pagi-pagi kosong nggak Bapak Ibu jadwalnya begitu. Kalau kosong kami itu biasanya menyepakati untuk melakukan kunjungan di waktu itu begitu. Oke, tadi sempat dimention oleh Bu Gandes beberapa kali bahwa saya ini adik-adik masih sarjana, belum menjadi seorang mahasiswa sarjana, belum menjadi dokter, ahli gizi ataupun perawat. Nah, ketika bersinggungan langsung dengan masyarakat gitu, ngobrol tentang masalah isu-isu kesehatan, Dek Mutia, apa tantangannya? Oke, untuk yang pertama, waktu pertama kali kita terjun ke lapangan pasti deg-deg gitu ya, kayak nanti bakal ditanya apa sama keluarga mitra begitu. Tapi karena memang di CFHC itu sudah ada arahan untuk kami melakukan apa sih saat kunjungan begitu. Jadi untuk yang pertama, waktu pertama kali itu kita mengkaji penyakit tidak menular begitu. Jadi kita bertanya riwayat penyakit di keluarga itu seperti apa begitu. Jadi memang untuk kunjungan itu kami sudah menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan arahan dari CFHC begitu. Tapi memang sebelumnya kami sudah berdiskusi dengan dosen pembimbing lapangan dan instruktur lapangan sebelum bertanya kepada keluarga mitra begitu. Oke, berarti sudah ada persiapan terlebih dahulu ya, dan juga tadi sempat dimention oleh Pak Muji bahwasanya penting sekali untuk komunikasi ya Pak, dari adik-adik mahasiswa, dosen, pengelola CFHC IPE dan juga ke masyarakat. Baik, sebelum saya lanjut ke teman-teman bertiga, kita akan cek terlebih dahulu apakah ada pertanyaan dari Zoom teman-teman? Teman-teman di belakang? Oke, baik, ada? Mungkin kita akan lihat dari Zoom terlebih dahulu. Apakah ada yang memberikan pertanyaan? Mungkin bisa ditayangkan? Oh, langsung disampaikan langsung. Baik, silahkan. Dengan siapa saya berbicara? Selamat siang. Silahkan, bisa dinyalakan mikrofonnya. Dokter Prita. Oh ya, ini baru di Japri saya.
Silakan Dr. Prita bisa mengaktifkan mikrofonnya. Apakah beliau masih berada di Zoom? Masih Pak, izin. Oke, baik. Ya, maaf. Mohon bisa menyebutkan nama dan juga asal institusinya Ibu, silakan. Ya, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dr. Prita Maya Safitri dari FKUPN Veteran Jakarta. Apakah Monggo, suara saya silakan terdengar? Dr. Prita dari FKUPN Veteran Jakarta. Pertanyaannya Iya. silakan. Pertanyaannya, ini mungkin saya nggak tahu sesuai atau tidak dengan implementasi IPE, tapi ini penasaran saya selama ini. Jadi di FKUPN Veteran Jakarta itu memang sudah lama mengadakan gladi posko bencana dengan mahasiswa semester 7. Tapi mereka hanya bermain peran dengan setting puskesmas, yang artinya ada yang berperan sebagai dokter, ada yang berperan sebagai bidan, atau tenaga kesehatan lainnya. Nah, apakah hal demikian bisa dianggap sebagai salah satu cara untuk mempelajari IPE ini? Yang pertama. Kemudian yang kedua, tahun ini di Gladi Posko ke-15 akhirnya kami menggabungkan dengan Prodi Sarjana Farmasi, karena memang baru buka Prodi Farmasi di FKUPN. Ada semester 7, mahasiswa semester 7 sama-sama semester 7 dari sarjana kedokteran maupun sarjana farmasi. Mereka digabungkan dalam kegiatan Gladi Posko Bencana. Jadi kami mohon saran agar bisa menjalankan kegiatan IPE itu apakah memungkinkan di dalam kelas. Jadi ini situasinya, settingnya di dalam gedung. Demikian. Oke, baik, terima kasih Dr. Prita. Mohon tetap berada di Zoom, kita akan mendengar respon dari narasumber. Silahkan. Saya kira harus kembali ke tadi ya, apa yang kita sebut dengan IPE, learning with, from, and about. About apa? Yang about profesi yang lain. Jadi kalau gladi bencana tadi, itu kan sebagai settingnya. Dan dari gladi bencana itu kemudian antar profesi saling mempelajari sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh dokter, apa perawat, atau tadi mungkin ada apa lagi tadi Bu Fitri? Farmasi ya? Farmasi kan akan ya. Dalam suatu kondisi bencana, kemudian di role playkan, ada refleksi dan seterusnya. Saya kira itu bentuk IPE. Nah, hanya memang kan ini settingnya dipilih untuk setting bencana. Dan itu mungkin adalah setting IPE yang secara singkat. Karena mungkin setelah ini selesai begitu ya, Bu Fitri ya. Tidak apa-apa, karena memang di FKKMK UGM sendiri ada IPE yang lain. CFHC IPE adalah yang paling ekstensif. Tetapi Ibu Kaprodi dan Dr. Hamim tuh punya lagi IPE yang lain, yang saya kira Mas Yopi juga terlibat ya. Short course yang dilakukan, mungkin topiknya bencana, topiknya misalnya ada lagi yang banyak ya, yang lain misalnya CA pernah ya, cancer pernah, penyakit jantung pernah. Itu hanya 2-3 minggu. Mereka ada di kelas, mereka ada di lapangan juga, ada di laboratorium juga dan seterusnya. Itu juga IPE. Jadi Bu Fitri kalau menurut saya, asal dia tidak hanya duduk seperti ini, seperti kita saat ini, kemudian mendengarkan bagaimana dalam bencana peran dokter, perawat, farmasi, mendengarkan dari satu orang saja, itu bukan IPE. Tapi kalau di dalam proses role play itu metodenya, dalam proses role play itu ada interaksi untuk learning with, from, and about profesi lain, ya itu masuk ke sana. Ada tambahan Pak Doni? Ya, kegiatan di semester 7 tadi, kalau ingin dibuat IPE memang sudah tepat sebenarnya, karena kan itu memang mendekati lulus juga. Jadi sebenarnya tidak apa-apa itu dibuat IPE. Yang penting nanti kegiatannya dibuat bervariasi. Ada kuliahnya, ada diskusi kelompok kecil, ada membuat proyek sesuatu di situ untuk persiapan di lapangan, kegiatan lapangan. Nah itu juga sudah jadi IPE karena bisa berinteraksi,
Intinya kan itu. Ya, baik, terima kasih Bu Gandes dan juga Pak Doni. Dan sedikit informasi Dr. Prita. Nah, tadi kalau misalnya Bu Gandes sempat mention ada short course di FKKMK. Nah, kebetulan moderatornya juga panitianya ya. Nah, jadi sekarang di FKKMK sedang berlangsung summer course. Jadi kegiatannya tidak hanya kuliah Bapak Ibu, jadi tapi juga mereka terjun langsung ke puskesmas di Kulon Progo di 10 titik. Jadi mereka untuk tahun ini mereka sedang menangani isu-isu perubahan iklim di komunitas. Jadi mereka terjun langsung, tinggal langsung bersama masyarakat, dan di tahun ini ada 24 mahasiswa dari Belanda. Jadi kalau besok kita ada summer course lagi, monggo dari UPN Veteran Jakarta bisa gabung bersama kami. Promosi colongannya. Baik, semoga puas dengan jawabannya Dr. Prita. Dan kita akan beralih ke penanya yang hadir secara luring, tadi ada di belakang. Silakan teman-teman, mikrofonnya boleh dibantu. Jadi harus pintar-pintar mengambil peluang untuk promosi kegiatan di FKKMK ya, Prof. Monggo, silakan. Ini kayaknya salah satu pesertanya ini. Iya, saya baru mau ikut promosi supaya dapat fee-nya juga kan ya, fee marketing. Saya peserta summer course untuk tahun ini. Saya Yurike, saya juga mahasiswa S2 IPK. Dan saya juga sangat tertarik dengan CFAC karena saya juga mengambil topik CFAC sebagai tesis saya. Saya ingin bertanya menindaklanjuti tadi tanggapan dari Dr. Doni. Ada rencana tentang agricultural tadi dok, yang tadi jenengan ngendikan itu rencana kedepannya itu tentang agricultural gitu. Nah, apakah kedepannya itu akan merencanakan IPE-nya itu di luar health sector? Nah, mungkin saya mau minta pendapatnya termasuk juga dari Pak Muji, jika misalnya kedepannya itu berkembang tidak hanya dari kesehatan, apa harapan masyarakat dari sektor mana yang masyarakat harapkan untuk ikut terlibat? Dan juga mungkin dari adik-adik, boleh ya bertanyanya ke mahasiswanya juga, ya, dari adik-adiknya juga. Jika kedepannya itu berkembang dan itu melibatkan di luar sektor kesehatan, dari mahasiswa mana nih yang menurut teman-teman selama ini kalian mengalami di lapangan, bidang-bidang apa sih yang kalian harapkan ikut terlibat dengan, misalnya kalau saya melibatkan mahasiswa ekonomi misalnya, ternyata saya bisa address wealth sebagai salah satu social determinant of health kan gitu. Itu pertanyaan kedua untuk adik-adik tadi, terutama pada adik siapa tadi yang dari Mita ya, dari tadi yang menyebutkan bahwa pertemuan pertama itu dakdikduk banget. Dari Prodi Gizi. Ya, nah yang saya angkat dalam tesis saya itu juga tentang interaksi otentik yang ditawarkan di CFHC. Jadi mungkin saya bisa dapat bayangan dari panjenengan yang sudah ikut CFHC bertiga ini, kira-kira di pertemuan keberapa dakdikduknya hilang? Atau masih ada terus? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dr. Yuke. Saya curiga ini sekaligus ambil data ini. Data kualitatif ini ya, jangan-jangan. Baik, tadi pertanyaan pertama terkait pengembangan CFHC IPE jikalau merangkul tidak hanya klaster medika, tapi juga klaster-klaster keilmuan yang lain. Ya, jadi memang mungkin nanti Pak Muji juga bisa menambahkan ya, potensi-potensi di lapangan. Jadi ada satu wilayah itu yang mereka punya produk herbal gitu. Herbal kan terkait kesehatan juga. Nah, karena mereka aktif, mereka juga memberikan timbal balik yang sangat mendukung kegiatan kita. Nah, itu kita jadikan desa unggulan untuk didampingi gitu. Nah, jadi karena mereka itu sudah memproduksi produk herbal, produknya itu kencur hitam. Nah, itu antioksidan tinggi di situ. Nah, itu mereka bilang kita belum punya rumah produksi yang sesuai standar BPOM gitu. Nah, itu yang kita carikan untuk pendanaan CSR tadi sebenarnya. Karena kan program yang dilakukan CFHC selama ini adalah program-program kecil-kecil yang untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, kita sasarannya 3 keluarga sampai 10 keluarga, jadi hanya dasawisma. Nah, ini kan levelnya lebih tinggi ya, sehingga kita mencoba untuk kolaborasinya lebih besar mencarikan CSR gitu. Jadi ini salah satu contoh saja. Jadi memang tidak melulu
harus penyakit gitu tidak, tapi kalau ada yang bisa menunjang perilaku hidup lebih sehat, gaya hidup lebih sehat itu juga kita dukung. Pak Muji mungkin menambahkan, Pak Muji. Di lapangan itu potensi masyarakat apa saja itu mungkin bisa. Baik. Betul yang disampaikan Dr. Doni. Sebetulnya dari masyarakat itu tidak hanya dari segi kesehatan aja. Sebetulnya banyak juga yang kalau bisa ini juga di-IP-kan misalnya. Salah satu contoh terkait dengan karena warga kami itu mayoritas petani begitu, ini bagaimana cara berbudidaya produk pertanian yang sehat. Itu juga saya kira perlu di-IP-kan gitu. Karena yang sampai sekarang di tempat kami itu terkait dengan permasalahan pertanian, wabil khusus ini mungkin teman-teman tadi, ada teman-teman di sini, untuk budidaya cabai, salah satu contoh aja, untuk mengatasi virus kuning itu sampai sekarang pun belum bisa. Salah satu contoh aja ini. Makanya kalau kita mengacu nanti hubungannya dengan kesehatan itu juga tidak ada jeleknya. Ini terkait dengan bagaimana cara berbudidaya tanaman yang sehat supaya tidak mengandalkan racun untuk mengatasi permasalahan atau kimia. Ini saya kira juga penting sekali, karena kalau kita terlalu dengan enak berkimia akhirnya juga berdampak kepada kesehatan kita. Ini jujur saja seperti itu. Makanya kalau bisa mungkin ke depan Bu, tidak hanya dari sisi kesehatan ataupun gizi ataupun dari segi keperawatan juga. Ini ada yang berdampak dengan itu, yaitu terkait dengan karena warga kami petani, bagaimana caranya bertani yang sehat biar tidak istilahnya segala sesuatu pakai kimiawi gitu. Mungkin seperti itu Bu. Matur nuwun. Jadi Bu Anda sudah tambahan Bu? Mungkin Bu Yurike sebenarnya kalau di level universitas, ini tadi kan di level FKKMK fakultas ya, ada beberapa bentuk IPE. Salah satunya CFHC IP ini yang memang lebih dominan. Tapi ada bentuk lain. Di level universitas tentu KKN. KKN itu melibatkan semua fakultas, 18 fakultas dan 1 sekolah vokasi. Sehingga mereka bekerja sama, interprofesinya tidak lagi hanya kesehatan, tapi bermacam-macam, dan saya kira ratusan kabupaten di seluruh Indonesia itu anak-anak KKN kita ke sana. Dan kemudian bekerja sama dengan masyarakat mengidentifikasi prioritas yang bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi kalau tadi Pak Muji menyampaikan, misalnya ini nanti mungkin mesti dengan budidaya atau pengelolaan pertanian yang lebih sehat dan seterusnya, ini mungkin bisa menjadi salah satu yang dalam program KKN itu juga gitu ya. Ya nanti saya kira karena sekali lagi temptation untuk include every profession itu nanti dampaknya akan gede. Sementara kan sebenarnya sudah ada existingnya yang ada ini. Izin ya, maaf saya ulangi Prof, mengapa saya menanyakan tentang kemungkinan untuk melibatkan profesi di luar medis, karena memang di institusi saya kami baru 1 untuk yang kesehatan, baru akan berdiri fakultas kedokteran. Jadi kalau kita hanya menerapkan dari segi medis, kami tidak akan bisa menerapkan interprofesional, dan karena itu saya yang ada dalam bayangan saya adalah membidik yang paling dekat adalah teknologi pangan. Saya kira enggak masalah. COVID itu sudah mengajarkan ke kita semua bahwa kita harus bekerja sama dengan banyak profesi, dengan masyarakat, enggak hanya 1-2 profesi. Oke, baik. Tadi ada pertanyaan tambahan tadi yang Dr. Yugo setengah ngambil data tadi. ke Mutia nih. Nah, tadi kalau misalnya merasa deg-degan nih ketika terjun langsung dan juga ngobrol dengan Bapak Ibu di masyarakat, kira-kira deg-degannya tuh hilang pada pertemuan keberapa dan caranya gimana nih? Baik, sebenarnya deg-degannya itu saat mau datang pertama kali ketemu begitu, tapi setelah mengobrol dengan keluarga mitra itu bisa flow-nya jadi lebih bagus.
Jadi deg-degannya itu bisa hilang begitu. Jadi memang kuncinya adalah komunikasi, memberanikan diri bagaimana caranya kita menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan kepada keluarga mitra begitu. Oke. Jadi pentingnya komunikasi dan juga intensitas dalam kontak keluarga mitra ya Dek berarti ya? Iya betul sekali. Oke. Nah tadi ada pertanyaan juga kalau enggak deh, tadi kalau misalnya terjadi bertanya nih kira-kira prodi atau fakultas mana yang bisa diajak untuk gabung nih ke CFHJ IPE ya nyicil cari jodoh gitu misalnya. Waduh, terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya Bu. Saya izin menjawab, kalau untuk saya sendiri sebenarnya saya masih belum ada bayangan kalau misalnya fakultas lain di luar ranah kesehatan yang dapat digabungkan dengan CFHJ IPE. Karena saya sendiri merasa juga sama dengan Prof. Gandes bahwa itu sudah dilakukan saat KKN nantinya. Mungkin kalau misalnya teknologi pangan itu masih selaras dengan teman-teman gizi, jadi mungkin masih bisa diintegrasikan. Namun untuk saya sendiri 3 prodi sejauh ini tantangan untuk menggabungkan jadwalnya pun masih belum ada solusinya. Jadi menurut saya sejauh ini mungkin kita bisa mencari solusi dulu untuk permasalahan struktural yang sudah ada di CFHJ IPE, baru nanti mungkin bisa kita kembangkan ke fakultas-fakultas lain. Oke, baik, terima kasih Olga. Dan teman-teman, wakili dari teman-teman yang menjalani CFHJ IPE dari tahun pertama hingga nanti ke semester 7 ya, Pak Doni, semester 7. Nah, harapan ke depannya seperti apa nih kepada pengelola CFHJ IPE untuk ke depannya CFHJ IPE biar semakin baik? Sebelumnya izin menambahkan tadi yang pertanyaan tentang penggabungan IPE. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Prof. Gandes. Karena saya sudah mengalami KKN Ibu, jadi izin sharing sebentar terkait dengan pengalaman KKN saya. Saya sangat bersyukur karena di UGM sendiri memfasilitasi program kerja KKN yang interdisipliner Ibu. Jadi setelah saya KKN kemarin itu banyak sekali konsep IPE yang dipakai dalam berbagai fakultas. Contoh saja ketika kita menangani isu bahwa psikologis dari ibu hamil itu penting untuk kita selesaikan, bukan hanya saja melibatkan dari kesehatan, tapi psikologi juga bergabung. Kemudian di daerah saya juga sangat tinggi angka rabiesnya dari penularan anjing. Disitulah kami berkolaborasi antara kesehatan dan juga kedokteran hewan Ibu. Kemudian berbicara tentang penularan demam berdarah, dan juga bagaimana antisipasinya menggunakan tanaman-tanaman. Itu juga kami berkolaborasi sama anak agro Ibu. Sebenarnya kalau dari berkaca dari saya KKN kemarin, semua fakultas itu bisa di-IPE-kan dengan kesehatan. Karena sebenarnya kita itu posisinya menurut saya itu di tengah-tengah Ibu. Kita bisa masuk kemana saja dan bisa mengkolaborasikannya interdisipliner bersama dengan fakultas yang lain begitu. Mungkin izin share yang tadi ya Mas. Kemudian terkait dengan harapannya, semoga kedepannya IPE juga bisa menjadi katalisator dan juga fasilitator juga bagi kita mahasiswa dalam mengembangkan kolaborasinya kita. Karena sebelumnya kan kita tidak mungkin ya kalau tidak CFHJ bertemu dengan prodi gizi kesehatan, kedokteran, apalagi karena punya kesibukan yang masing-masing juga. Nah CFHJ sendiri ini tuh punya harapan yang besar untuk kita bisa mengembangkan kompetensi komunikasinya, teamworknya, kemudian kolaborasinya seperti apa, sehingga saya harap CFHJ IP ini akan terus ada sampai nanti ke depannya dan juga bisa lebih memberikan manfaat yang lebih lagi bagi mahasiswa seperti itu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Baik, terima kasih. Sekarang saya beralih ke Pak Muji sebagai perwakilan dari keluarga mitra, Pak. Pertanyaannya sama. Kedepannya Pak Muji dan juga segenap keluarga yang ada di masyarakat, harapannya seperti apa terhadap program CFHJ IPE? Baik. Terkait dengan CFHJ IPE, saya kira betul yang disampaikan Mbak siapa yang tadi? Mbak siapa? Mbak yang Mbak Fatima. Saya kira ke depan justru malah lebih maju lagi harapannya terkait dengan yang perlu di-IPE-kan. Saya kira tidak hanya dari kedokteran, keperawatan ataupun dari gizi, tapi juga kalau bisa merambah yang seperti yang disampaikan Ibu yang dari itu lebih ke arah yang juga mendukung dengan kesehatan itu sendiri. Salah satu contoh tadi yang saya sampaikan dari pertanian yang sehat, karena maaf apapun sehat kita kalau kita terlalu
sering makan, maaf ya, kimia, saya kira dampaknya juga kurang baik. Makanya ke depan harapannya IPE ini masih lanjut dan juga bertambah prodinya lah seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Muji. Dan ke Pak Doni nih, kira-kira rencana tindak lanjut dari penulisan buku ini apa nih Pak ke depannya? Ya, tindak lanjut kita akan nulis buku lagi. Jangan lupa untuk membeli buku ini karena ini sangat murah dibanding kita nulis sendiri. Nah, itu lebih repot. Terima kasih. Dari Ibu, monggo. Harapan ke depannya ketika nanti para calon membaca buku ini seperti apa dan bagaimana pengembangan pendidikan interprofesi di Indonesia? Ya, tentu saja umpan balik dari Ibu Bapak yang membaca buku ini sangat diperlukan. Semoga nanti kemudian edisi berikutnya lebih baik lagi, memenuhi harapan dari pembaca. Kalau tentang IPE sendiri, saya berharap bahwa ke depan IPE ini lebih menguatkan usaha-usaha yang dilakukan oleh fakultas bersama Dinas Kesehatan Mitra untuk memberikan impact ke masyarakat. Itu harus lebih dilihat, lebih diperhatikan dan dievaluasi dengan usaha yang luar biasa loh. Prodi dokter itu 250-an, prodi keperawatan 110-an, prodi gizi sekitar 90-100 kali 4 angkatan. Itu sekian mahasiswanya. Dosen dari sini ratusan, instruktur lapangan ratusan, keluarga mitra ribuan. Nah, itu kan usaha yang luar biasa. Saya cukup yakin pada titik tertentu akan memberikan impact yang bisa dirasakan. Nah, inilah yang mestinya membuat kita lebih fokus, mari impact-nya lebih diperkuat gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, beri tepuk tangan meriah untuk narasumber kita di sesi siang menjelang sore kali ini. Sejumlah highlight telah saya catat bahwasanya penting sekali untuk Bapak Ibu bisa coba untuk menerapkan pendidikan interprofesi di komunitas, tentunya saja dengan melihat. Oke, ini request dari Ibu Gandes, mungkin Bapak Ibu penulis yang hadir di kesempatan hari ini, mungkin bisa kami mohon untuk bisa berdiri. Yang masih ada berdiri, saya melihat ada Bu Sri Mulyani, ada Bu Happy, Pak Tono, dan Bapak Ibu yang lain. Tim penulis bisa mohon untuk berdiri, kita juga berikan tepuk tangan yang meriah untuk para penulis kita yang telah menuliskan ide-ide dan juga pengalamannya. Boleh berdiri Bapak Ibu? Oke, jadi ini atau mungkin yang hadir secara di Zoom tadi, monggo kalau misalnya nanti mau berdiskusi langsung dengan para penulisnya untuk membahas isu-isu terkait bagaimana cara menerapkan IP di komunitas, bisa langsung ngobrol ke beliau. Dan Bapak Ibu, demikianlah serangkaian acara talk show kita di kesempatan hari ini, implementasi pendidikan interprofesi di komunitas. Semoga segmen bedah buku kali ini bisa memberikan dampak yang positif untuk Bapak Ibu yang akan sudah atau akan lanjut terus melaksanakan IPE gitu. Okay. Baik, terima kasih Bu Gandes, Pak Doni, Pak Mujan dan juga teman-teman mahasiswa. Baik, Bapak Ibu hadirin peserta bedah buku yang berbahagia, Tadi kita telah mengikuti bersama sesi bedah buku dan juga talk show implementasi pendidikan interprofesi di komunitas. Banyak sekali isu-isu yang diangkat, dari mulai bagaimana cara untuk mendekatkan budaya untuk bisa mengimplementasikan pendidikan interprofesi, kemudian melibatkan mitra, serta bagaimana cara dan juga untuk mempertahankan program-program dari interprofessional education berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Seperti halnya yang disampaikan oleh kami di awal acara, bahwasanya akan ada hadiah untuk para peserta yang beruntung. Kita akan lihat siapa saja yang beruntung di kesempatan hari ini yang akan mendapatkan hadiah dari panitia. Teman-teman bisa dibantu ditayangkan. Baik, kami ucapkan selamat kepada Ibu Dian Puspitasari dari Universitas Mataram dan juga Dr. Prita Maya S. dari UPN Veteran Jakarta.
Karta. Selamat, nanti monggo bisa langsung menghubungi panitia, bisa langsung dikirimkan pesan melalui pesan Zoom, dan juga untuk yang hadir secara luring bisa langsung mengontak panitia. Dan kami informasikan pula untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan buku implementasi pendidikan interprofesi di komunitas, Bapak Ibu bisa langsung membeli di luar ruangan auditorium FKKMK UGM. Tadi informasi terakhir jam 2-an buku masih ada 8. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau beli langsung, nanti bisa langsung beli dan bisa langsung menghubungi panitia. Baik, Bapak Ibu, demikianlah serangkaian acara bedah buku yang diselenggarakan oleh FKKMK UGM untuk memfasilitasi segenap sivitas akademika dalam mendiseminasikan hasil karya mereka. Nantikan bedah buku selanjutnya yang dipersembahkan khusus oleh FKKMK UGM kepada seluruh masyarakat yang ingin lebih tahu terkait keilmuan kedokteran dan kesehatan. Saya Yopi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.